Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak Fala masih semangat? Ya, harus semangat. Nah, anak Afala harus cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Sudah siapkah belajar hari ini? Ya, sebelum kita belajar, Ibu ingatkan kembali nih, agar selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker ya. Perhatikan ya, Ibu Gina menjelaskan hari ini ya. Nah, sudah siapkah? Ya, harus siap. Hari ini kita akan bahas pendalaman materi, masih ada di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, masih di subtema 1 ya, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 5 dan 6. Ya, di Indonesia banyak sekali suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, macam-macam. Dan Indonesia juga memiliki tarian. Jenis-jenis tarian itu banyak sekali sesuai dengan daerahnya. Tapi Indonesia selalu bersatu dalam perbedaan tersebut untuk mempertahankan Indonesia. Ya, siap ya? Kita mulai belajar hari ini ya. Kita lanjutkan. Ya, kita mulai pembelajarannya. Udah siap? Perhatikan ya penjelasan Ibu ya. Kita akan pembelajaran kelima, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Yang Ibu akan bahas yaitu penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang bersejarah menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan dan sekaligus membangun negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral atas kemerdekaan tersebut dan dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ya, lanjut ya. Kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita ambil di lingkungan keluarga, di family, keluarga kita ya. Yang bagaimana? Yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bangga memakai barang buatan dalam negeri. Kita harus bangga dong. Negara kita memiliki khas tersendiri barang-barang yang dibuat. Banyak anak-anak bangsa yang membuat seperti batik, kerajinan tangan yang lainnya, rotan, kita harus bangga ya. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang keempat, rajin membantu orang tua. Ya, jangan lupa tuh anak-anak ibu
harus rajin membantu orang tua walaupun kalian kewajibannya belajar. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Seperti apa? Ya, gambar apa ini? Kalian mengikuti upacara bendera. Nah, yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang ketiga, mengamalkan UUD 1945. Yang keempat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang kelima, toleransi dengan teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Kalian harus rukun sama teman-teman ya. Kita lanjutkan. Lanjut, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terakhir di lingkungan masyarakat. Nah, apa saja itu di masyarakat? Yaitu kerjasama dalam mempersiapkan peringatan HUT RI. Yang kedua, membantu menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Cinta tanah air Indonesia. Selanjutnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang selanjutnya, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang terakhir, melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Nah, masih lanjut ya. Ya, kita bahas selanjutnya tentang yang muncul profesor dulu. Ya, yaitu pembelajaran 5. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Di Indonesia ini memiliki seni tari yang banyak ragamnya, jenis tariannya sesuai dengan daerahnya. Kita sebagai warga Indonesia harus cinta terhadap seni Indonesia, merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Jadi kita harus cinta tanah air, cinta seni Indonesia, cinta semua yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ya. Ya, di sini kita akan bahas tentang mempraktikkan pola lantai tari daerah. Nah, di sini pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat dimiliki pola lantai yang berbeda. Yang ketiga, setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Lanjut ya. Di sini pola lantai tarian. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali kemarin Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis pola lantai. Di sini Ibu beberapa jenis lagi sama. Jadi Ibu ingatkan kembali. Di sini Ibu ambil contoh tarian Saman. Itu dari Aceh. Pola yang digunakan yaitu pola garis horizontal. Nah, yang kedua Ibu ambil tari Sepapur Sirih, yaitu dari Bengkulu. Nah, di sini tarian ini menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Ya, sama saja ada setengah lingkaran ya. Yang ketiga yaitu tari pendet atau dari Bali.
Pola yang digunakan itu garis lengkung ke depan juga. Yang keempat, tari piring dari Sumatera Barat, yaitu menggunakan pola garis lurus atau segi 4. Ya, kita lanjutkan. Di sini Ibu mempunyai contoh-contoh tarian. Kalian harus perhatikan. Di sini Ibu ada 4 contoh tarian, yaitu yang pertama tari Saudati dari Aceh, yang kedua tari Andun dari Bengkulu, yang ketiga tari Tandak dari Riau, yang keempat tari Tambun dan Bungai Kalimantan Tengah. Nah, kalian perhatikan pola lantai apa yang digunakan dari nomor 1 sampai 4. Kalian perhatikan pola lantai apa yang mereka gunakan ya. Nah, kalian tulis, buatlah pola lantai tarian berikut di buku tugasmu. Nah, kalian sudah perhatikan tadi 4 tarian tersebut ya. Nah, kalian gambarkan polanya di kotak samping nama tarian tersebut ya. Tari Sudati dari Aceh, pola lantainya seperti apa dan sebutkan namanya sebagai pola apa. Tari Andun dari Bengkulu menggunakan pola lantai apa. Tari Tandak dari Aceh itu menggunakan pola lantai apa. Dan tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah itu pola lantai apa yang digunakan? Mengerti? Oke. Ya, kita lanjutkan pembelajaran ke-6 ya, yaitu pembelajaran muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek. Kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalian siapkan LKS-nya ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Di sini ada judul Sang Proklamator. Nah, di sini Sang Proklamator, kemerdekaan Indonesia tentu tidak terlepas dari perjuangan hebat kedua pemimpin pertama bangsa Indonesia. Siapa itu? Yaitu Ir Soekarno, biasa disapa dengan Bung Karno. Dia lahir di Blitar, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901. Yang kedua, tokoh Muhammad Hatta, bisa disapa dengan Bung Hatta. Dia lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, kalian buka LKS halaman 23. Di situ ada teks bacaan Sang Proklamator. Kalian baca dari awal sampai akhir. Lalu kalian lihat halaman 24. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kata tanya, yaitu siapakah nama tokoh di atas? Di mana beliau lahir? Kapan beliau dilahirkan? Apa saja perjuangan yang dilakukan tokoh tersebut? Mengapa kita perlu meniru sikap beliau? Bagaimana riwayat pendidikannya? Nah, kalian isi di dalam LKS tersebut. Sudah ada, tinggal melengkapinya saja ya. Selamat mengerjakan. Ya, kita lanjut
ke pembelajaran ke-6, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4, yaitu pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Apa saja? Yaitu di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli ke semua warga masyarakat. Jadi jangan terlalu cuek ya. Selanjutnya kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku, agama, ataupun warna kulit. Jadi harus saling membantu. Yang ketiga, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Ya, harus saling membantu sesama lain ya. Selanjutnya kita bahas manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang ketiga, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ya, jadi makin kita bersatu, makin akan terselesaikan masalah yang kita hadapin atau pekerjaan apapun yang seberat apapun. Jika kita bersatu akan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan semoga bisa dipahami penjelasan Ibu Gina. Jaga kesehatan selalu. Sekian dari Ibu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.